Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anakku kelas 8A dan 8B. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring ya. Semoga meskipun kita tidak bisa bertatap muka, kalian tetap semangat dan tetap mengikuti tugas-tugas yang telah disampaikan oleh guru-guru semua. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi fikih. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang Bu Ainun sampaikan bisa dipahami. Ya, sudah siap semuanya? Ya, sudah siap ya. Meskipun habis libur harus tetap semangat ya. Oke, untuk semester genap kelas 8 itu nanti ada 3 bab yang akan kita bahas. Kemarin di semester 1 juga 3 bab. Di semester 2 ini bab yang pertama berkaitan dengan haji dan umroh. Kemudian bab yang kedua tentang sedekah, hibah dan hadiah. Kemudian pada bab yang ketiga ada makanan yang halal dan haram ya. Langsung saja untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang haji dan umroh ya. Haji dan umroh, saya kira kalian sudah tahu bahwa haji ini adalah merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh seorang muslim ataupun muslimah. Terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu pengertian dari haji. Tolong bukunya disiapkan, modulnya dilihat, yang penting digarisbawahi. Haji secara bahasa diambil dari kata hajj ya, artinya berziarah ya. Secara bahasa ada juga yang mengartikan bermaksud, bisa juga menyengaja ya, menuju ke tempat tertentu. Itu arti haji secara bahasa. Kemudian secara istilahnya haji itu adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, dan ibadah wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah dan mengharap ridha Allah dalam waktu yang telah ditentukan. Ya, saya ulang lagi, jadi haji itu adalah menyengaja pergi ke Baitullah ya, bisa disingkat, tidak harus sesuai buku. Jadi kalian yang penting paham. Menyengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk mengerjakan ibadah. Karena kalau pergi ke Baitullah atau ke Makkah tetapi dengan niat bukan untuk ibadah, berbeda lagi. Dengan niat untuk beribadah, ibadah itu meliputi apa saja? Beberapa rukun di dalam ibadah haji. Ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf ya. Tujuannya apa? Untuk memenuhi perintah Allah dengan mengharap ridho Allah pada waktu yang telah ditentukan. Jadi haji itu dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, pada waktu yang telah ditentukan di bulan Dzulhijjah. Maka dari itu, dari pengertian tadi bisa digarisbawahi ya, bahwa haji itu adalah menyengaja pergi ke Baitullah untuk mengerjakan ibadah ya, yang meliputi tadi tawaf, sa'i, wukuf. Kemudian karena melaksanakan perintah Allah dan mengharap ridha Allah pada waktu yang telah ditentukan. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk hukum haji itu ada 3. Wajib, bisa juga sunnah, bisa juga haram. Kalau hukum dasarnya adalah wajib bagi yang mampu. Tetapi hukum haji itu bisa berubah menjadi sunnah apabila orang tersebut sudah pernah melakukan haji yang pertama wajib, yang kedua kali, ketiga kali itu hukumnya sunnah. Bisa juga ya, maaf, berarti wajib, sunnah, dan tadi makruh ya. Bisa juga menjadi makruh haji itu apabila di sekeliling kita ternyata orangnya tidak mampu.
orang yang memang membutuhkan bantuan, orang yang memang secara ekonomi itu bisa dikatakan rendah, kok kita pergi haji, itu hukumnya makruh. Karena apa? Masih banyak di sekeliling kita orang yang membutuhkan. Makanya haji yang dilakukan oleh orang yang seperti ini, hidup di lingkungan orang tidak mampu tetapi dia pergi haji, itu hukumnya makruh. Itu untuk hukumnya, ya, bisa dipahami ya. Jadi hukum haji itu pada dasarnya wajib bagi yang mampu, bisa juga menjadi sunnah apabila sudah melakukan 1 kali, kedua kali, ketiga kali, hukumnya sunnah. Dan yang ketiga bisa juga menjadi makruh apabila seseorang yang hidup di lingkungan masyarakat yang tidak mampu, membutuhkan bantuan, kok pergi haji, itu hukumnya makruh. Bisa dipahami semuanya ya. Itu untuk hukum haji. Kemudian syarat wajib haji, berarti syarat-syarat ketika seseorang wajib melaksanakan ibadah haji. Yang pertama tentunya harus beragama Islam, bagi non muslim tidak wajib. Yang kedua berakal sehat, bagi orang yang gila ya berarti tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga baligh, sudah cukup umur, itu wajib. Kalau anak-anak boleh tidak boleh ya, tetapi mereka sebenarnya belum diwajibkan, tetapi kalau diikutkan boleh, tidak apa-apa, malah justru bagus ya. Merdeka ya, orang yang sudah merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Kemudian kuasa atau mampu. Kuasa atau mampu di sini sehat jasmani rohaninya, punya bekal untuk di perjalanan dan untuk orang yang ditinggalkan di rumah ya. Kemudian aman juga di perjalanan ya, mempunyai pengetahuan tentang haji ya. Itu jadi mampu di sini adalah mampu secara zahir, batin, jasmani, rohani ya, secara keuangan cukup, perjalanannya juga aman. Nah, makanya seperti sekarang ini. Nah, kalau kita tahu bahwa sekarang kan haji ditunda, belum diperbolehkan karena ada pandemi ya, memang yang melanda semua negara. Jadi tidak diperbolehkan. Kok saya sudah daftar, sudah harus berangkat, ya tidak apa-apa, karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Berarti salah satu disebutkan kuasa atau mampu di sini adalah aman di dalam perjalanan. Berarti kalau kondisi seperti ini di perjalanan tidak aman, makanya tidak diwajibkan, belum diwajibkan. Nanti ketika sudah kondisi membaik ya, berarti wajib yang sudah mampu berangkat. Paham ya? Kemudian bagi wanita harus menyertai suaminya atau muhrimnya. Kalau memang suaminya tidak bisa ada adik, kakak, saudara, harus disertai, tidak boleh pergi sendiri. Ya, kalau bagi perempuan kalau memang sudah mampu tetapi belum ada muhrimnya tidak boleh, harus ada muhrimnya. Kalau ada suaminya wajib suaminya. Kalau memang suaminya tidak memungkinkan karena sakit, bisa dari saudaranya, kakaknya, adiknya. Ya, yang penting perempuan itu yang masuk ke syarat wajib haji adalah harus disertai dengan muhrim. Kemudian yang ke 7 ya. Oh, itu ya berarti ada 6 ya. Ada 6 syarat wajib haji. Ya, syarat wajib haji ada 6 ya. Saya ulang lagi, yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, baligh, kemudian merdeka, kuasa atau mampu, dan bagi perempuan harus ada disertai oleh muhrim. Itu beberapa syarat wajib, pengertian, hukum, dan syarat wajib. Itu saja dulu. Nanti tetap seperti biasa, apa yang saya sampaikan hari ini harus dicatat di buku tulis poin-poinnya. Jadi nanti di akhir bab ada penilaian portofolio catatan kalian selama mengikuti pembelajaran daring. Sudah bisa dipahami? Ya, jadi sekali lagi tolong tugasnya dikerjakan ya. Nanti di akhir bab akan ada penilaian catatan. Itu saja, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.